Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim liputan Jogja News. Pada kesempatan kali ini kita berada di salah satu benteng di Keraton Yogyakarta untuk melihat secara langsung terkait dengan revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta merupakan proyek besar yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan warisan budaya yang telah berdiri selama lebih dari 2 abad. Benteng ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dan kedua, yaitu untuk menghadapi berbagai tantangan termasuk geger Sapehi tahun 1812 Masehi serta intervensi modern yang mengancam keasliannya. Latar belakang dan sejarah benteng Keraton Yogyakarta yang dikenal sebagai Benteng Baluwerti awalnya dibangun sebagai sistem pertahanan kerajaan. Benteng ini mengelilingi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, melindungi kediaman sultan dan para abdi dalam dari ancaman eksternal. Struktur benteng terdiri dari bastion, pelengkung atau gerbang utama, dan jagang atau parit pertahanan. Pada masa lalu, jagang berfungsi sebagai penghalang alami terhadap serangan musuh. Namun seiring perkembangan kota, sebagian besar jagang telah tertimbun dan berubah menjadi pemukiman warga masyarakat di sekitar Keraton Yogyakarta, terutama di sepanjang Jalan Brigjen Katamso serta di sisi selatan dan barat benteng. Proses revitalisasi dimulai dari kawasan Plengkung Wijilan dan saat ini telah mencapai sisi barat Plengkung Gading. Dari informasi yang dihimpun oleh tim liputan Jogja News, revitalisasi bukan sekedar restorasi fisik, tetapi juga pelestarian nilai sejarah, simbol identitas budaya Yogyakarta, dan penguatan sumbu filosofi. Proyek ini bertujuan untuk mengembalikan bentuk asli benteng, menyusul pengakuan UNESCO terhadap sumbu filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya pada tanggal 18 September 2023. Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersebut, UNESCO memberikan 7 rekomendasi penting. Salah satunya adalah pemulihan struktur benteng Baluwerti ke bentuk semula. Revitalisasi dilakukan secara bertahap mencakup sisi timur, selatan, barat, hingga utara. Kini benteng bagian timur masih dalam tahap finishing atau malah sudah dianggap selesai. Sedangkan sisi selatan mulai tersambung dengan pojok benteng kulon di barat daya, lengkap dengan proses plester dan penambahan penopang struktur, pendanaan dan partisipasi masyarakat. Ya, kita mulai jalan dari Plengkung Wijilan ya, atau sebelah timurnya alun-alun utara, kita ke selatan. Ini antri nih di Plengkung Wijilan ini merupakan pusatnya gudeg sini. Kemudian kita langsung ke belok kiri, langsung kita ini langsung ke kiri, berada di Jalan Jalan Kenaian, atau merupakan ini benteng sebelah utara atau wetan lor wetan, timur laut. Kemudian kita akan terus ke arah timur menyusuri jalan ini. Ya, perlu diketahui ya guys, bahwa warga yang terdampak dengan revitalisasi benteng ini diberikan bebungah atau kompensasi dengan nominal lebih berkisar antara 80 juta hingga 250 juta rupiah, tergantung yaitu luas dan jenis bangunan yang masyarakat tempati. Kita akan terus nih ke arah timur. Ini sudah nyampe di benteng Lor Wetan. Ini pojok benteng Lor Wetan. Kemudian kita akan ke arah kanan. Ya, kita menuju ke arah Jalan Mangunnagaran Wetan, atau ini benteng yang sebelah timur atau benteng Wetan ya guys. Kita terus berjalan lurus dan kita bisa juga melihatnya nih, benteng yang di Jalan Mangunnagaran Wetan ini sudah selesai, mungkin sudah dianggap selesai, tapi kita belum melihat dari sisi luar. Ya mungkin ini kalau nggak finishing di sebelah luar ya mungkin memang sudah selesai di sini. Ini ditambah lagi ada rumput menghijau nih guys. Ini sungguh bagus sekali nih, tampak gagah nih bentengnya ini, karena ditopang dengan pilar-pilar itu loh. Zaman dulu ini sebagai benteng pertahanan zaman penjajahan dulu. Kita
Kita akan berjalan terus lurus ke arah selatan. Ya, kita masih di Jalan Suryo Mentaraman Wetan. Kita akan terus ke arah Jalan Madyasura. Ini di sini memang sudah selesai untuk pembangunan atau revitalisasi Beteng yang timur atau Beteng Wetan. Kita terus ke arah selatan. Mumpung cuaca cerah, kita kelilingi Benteng Keraton Yogyakarta ini. Ini memang di sebelah kanan ini untuk rumah-rumah penduduk ya guys. Ya, kita mau masuk ke simpang 4 di Jalan Madyasura. Di Jalan Madyasura kita akan lurus ke arah selatan lagi. Ini memang benar-benar sudah selesai ini. Kita berhenti sejenak karena simpang 4. Ini kita jalan lagi. Ini terlihat ini seperti kembali ke masa lalu. Jadi ini sudah benar-benar dikembalikan bentengnya seperti ke masa lalu. Perlu diketahui bahwa revitalisasi Benteng Yogyakarta, Keraton Yogyakarta ini selain sebagai perbaikan struktur benteng, proyek ini turut menata lingkungan sekitarnya ya guys, khususnya pemukiman warga di sekitar pojok Benteng Lor Wetan. Kemudian revitalisasi juga mengakomodasi relokasi sukarela sesuai dengan rekomendasi UNESCO dalam penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Masyarakat memiliki peran penting dalam revitalisasi ini, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai penjaga keaslian warisan budaya Yogyakarta ini. Kolaborasi antara pemerintah, Keraton Yogyakarta, dan warga menjadi faktor utama dalam memastikan proyek berjalan dengan baik tanpa menghilangkan nilai historis Benteng Keraton Yogyakarta. Harapan dan masa depan benteng dengan upaya ini diharapkan Benteng Keraton Yogyakarta dapat kembali menjadi simbol kejayaan serta identitas budaya Yogyakarta, sekaligus memperkuat posisinya dalam sejarah dan peradaban Indonesia. Revitalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki aspek fisik benteng, tapi juga untuk mengembalikan nilai historis dan budaya yang melekat padanya. Ya, kita berada di Benteng Wetan Kidul atau dikenal dengan pojok Benteng Wetan Kidul. Kita akan ke arah barat. Ini sudah di Jalan Seliran Kidul. Di Benteng Seliran Kidul ini sudah tahap finishing, sementara dilakukan pengecatan maupun pemberian pelamir atau dempul yang nantinya sebagai dasar untuk pengecatan. Nantinya ini semuanya dicat putih. Ini masih banyak material-material yang ada di sekitar Jalan Seliran Kidul ini. Kita terus akan berjalan ke arah barat. Di sini masih tahap finishing, tinggal nanti pengajian atau semen halus itu biar bisa dicat. Kita terus berjalan ke arah barat. Ya, kita bisa melihat para pekerja ada yang di atas itu masih melakukan pengerjaan atau mungkin pemlesteran benteng. Ya, kita sudah masuk ke di Jalan Langen Arjan Kidul. Kita akan berjalan terus ke arah barat. Ini para pekerja nih sedang melakukan pemlesteran benteng. Kemudian di depan ini para pekerja juga di sini berjubel, banyak sekali para pekerja nih sedang menaikkan aduan semen yang tadi kelihatannya. Ya, kita masih di Jalan Langen Arjan Kidul. Kita akan terus, nanti kita akan berhenti di Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Nama aslinya adalah Plengkung Nirboyo karena bentuk dari Plengkung ini sendiri merupakan warna gading, jadi terkenal dengan Plengkung Gading. Dan di depan Plengkung Gading itu sementara ini kan Plengkung Gading ditutup
Itu namanya, depannya itu namanya Jalan Gading gitu, Jalan Gading. Di Benteng Selatan ini masih tahap pemlesteran. Ini kita sudah sampai di Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Kita akan berhenti sejenak untuk melihat kondisi sekitar di Plengkung Gading ini. Ya, kita sudah sampai di Plengkung Nirboyo. Di sini sementara ditutup ya, sekarang dilakukan revitalisasi atau perbaikan-perbaikan terkait dengan benteng dan Plengkung Nirboyo. Sementara saat ini ditutup, nanti akan diperbaiki dan nanti menunggu dibuka atau tidaknya kita nunggu nanti. Sementara di sini ditutup. Kita akan melanjutkan perjalanan ke arah barat. Setelah kita tadi melihat Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo, kita memasuki Jalan Patean Kidul. Kita lurus akan ke arah barat untuk melihat ini bangunan benteng yang sudah jadi. Ini seperti yang ada di benteng sebelah wetan atau timur. Jadi udah benar-benar selesai yang di sebelah kidul kulon kidul ini, yang di Jalan Patean Kidul ini sudah selesai. Sudah juga ditanam rumput-rumput penghijau, rumput hias ini, sehingga tampak indah sekali ini. Kita terus akan ke arah barat untuk melihat di sisi Jalan Patean Kidul ini Benteng Kidul Kulon atau Benteng Kulon Kidul. Kita akan lurus terus sejauh beberapa ratus meter. Kita melihat ini benar-benar sudah selesai, sudah dilakukan pengecatan, yaitu pengecatan warna putih. Kemudian untuk jalan pembatas ini seperti portal ini yang di pinggir ini juga sudah dicat hitam putih. Tampak indah kalau sudah selesai. Kita memasuki Jalan Nagan Kidul. Kita tetap ke arah barat, menyusuri jalan atau benteng yang sudah jadi ini. Setelah beberapa ratus meter nanti kita akan sampai di pojok Benteng Kulon. Kita terus masih di Jalan Nagan Kidul. Inilah kondisi terkini setelah dilakukan revitalisasi di Benteng Kidul sebelah kulon. Ini nampak indah nih, catnya putih bersih. Ini sebentar lagi kita akan nyampe di pojok Benteng Kulon, pojok Benteng Kulon atau Jokteng Kulon. Ya, di depan ini merupakan pojok Benteng Kulon. Kita akan mengarah ke arah utara, yaitu di Jalan Nagan Kulon. Ini masih sama seperti yang di Jalan Patean Kidul atau Siliran Kidul ya tadi ya, yang masih sama ini. Jadi masih di kalau ini malah karena termasuk belum lama pembangunannya, sehingga ini masih banyak pemasangan batu bata di Jalan Nagan Kulon ini. Ini malam baru dibangun, baru dimulai. Ini berjubel para pekerja di sini merupakan pengerjaan yang untuk di Benteng Kulon atau di Jalan Nagan Kulon. Kita terus ke arah utara, ini memang belum di sini. Nanti akan diteruskan. Itu yang benteng putih-putih sebelah kiri itu merupakan itu benteng lama itu. Jadi itu masih masih asli itu. Ini masih asli benteng lama, tapi digunakan oleh masyarakat untuk sebagai dinding mungkin ya. Ini masih belum dilakukan pengerjaan, masih baru penggalian untuk pondasi. Kemudian kita akan terus ke arah utara.
nanti sampai di Jalan Kadipaten Kidul. Nanti kalau ke kiri nanti ke jalan yang tembus ke Jalan Suryawijayan. Kita nanti tetap kita ini akan ke lurus ke arah utara di Jalan Kadipaten Kulon. Kalau belakang tadi merupakan Jalan Nagan Kulon, kita lurus ke Jalan Kadipaten Kulon. Ini di simpang 4 agak macet. Kita akan lurus pelan-pelan, kita akan lurus ke arah utara di Jalan Kadipaten Kulon. Di sini juga telah dilakukan pengerjaan, yaitu ini sudah ada apa namanya seperti Yudit itu saluran irigasi apa ya nih, saluran irigasi. Kemudian itu sudah dipasang pilar-pilar penyangga untuk itu sebenarnya kayak apa ya, kayak benteng lama itu malah, tapi masih bagus. Kemudian ini sudah diratakan, mungkin kemarin ini digunakan untuk rumah-rumah penduduk mungkin ya, atau mungkin kios-kios kecil. Ini ada alat berat yang sedang mengeruk untuk pembuatan, mungkin pembuatan atau hanya mengumpulkan material di sekitar lokasi yang akan dibangun benteng. Kita terus ke arah utara. Di sini masih belum, ini masih benteng lama ini yang digunakan sebagai dinding untuk rumah warga kelihatannya. Ini masih di Jalan Kadipaten Kulon. Kita terus ke arah utara. Ini ini digunakan untuk base camp atau bedeng untuk para pekerja ini yang tidak pulang atau mudik dan untuk istirahat itu, atau mungkin hanya digunakan untuk gudang. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di pojok Beteng Lor atau Jok Teng Lor. Ini kita bisa melihat, inilah Jok Teng Lor. Tadi kita juga bisa melihat itu untuk benteng sudah mulai dibangun, tinggal nanti pemlesteran. Dan ini di lokasi ini sudah mulai dibangun mulai dari awal, kurang lebih itu sudah tingginya 2 meteran. Kita terus, ini beteng sudah naik ke atas, itu kemungkinan itu. Ini tinggal nanti pembuatan apa ya namanya, penyusulan pilar-pilar penyangga mungkin nanti, atau mungkin nanti ini dibuat lagi ya. Jelas tadi ada kayak seperti saluran irigasi dan lain-lain. Dan ini di sini juga sudah dilakukan pemasangan batu bata sudah sampai kurang lebih 3 meter sampai 4 meter. Kita akan terus ke arah timur. Ini ke arah timur ya guys, di Jalan Kadipaten Lor, di Jalan Kadipaten Lor. Kemudian kita berjalan terus kurang lebih 100 meter lagi, kita akan ketemu simpang 3. Simpang 3 yaitu di Jalan Ngasem. Kita bisa melihat di Jalan Kadipaten Lor ini yang paling ujung berdekatan dengan Jalan Ngasem juga dilakukan pembangunan untuk pembuatan benteng. Ya, di depan ini kita sampai di Jalan Ngasem, merupakan simpang 3 Jalan Ngasem. Kita akan belok ke arah kiri atau ke arah utara. Kita pelan-pelan, ada penyeberang jalan, kita hormati penyeberang jalan dan kita hati-hati, kita pelan-pelan. Ya, setelah 10-15 meter kita akan berbelok ke arah kanan atau di Jalan Kauman. Ya, kita juga harus hati-hati karena di sini arus lalu lintas sangat padat. Kemudian kita ke kanan ke arah Jalan Kauman. Arus lalu lintas memang agak padat daerah sini karena di sini banyak sentra kerajinan itu pembuat kaos itu loh. Jadi di sini ramai, apalagi dekat dengan alun-alun utara. Dari Jalan Ngasem tadi sampai ke mana ini? Alun-alun utara. Ini kurang lebih jaraknya 150 meter, mungkin lebih, atau hampir berapa ya? Sekitar hampir 200-an meter lah. Kita nanti langsung ketemu dengan alun-alun utara. Ya, di depan ini kita sudah sampai di alun-alun utara. Kemudian kalau ke arah kiri ke Masjid Kauman, dan di sini banyak kuliner ya guys. Jadi sekitar alun-alun utara ini banyak kuliner, jadi jangan khawatir bagi yang belum pernah ke Yogyakarta. Di sini banyak makanan yang terjangkau
dari berbagai macam jenis makanan kecil, minuman, baik degan, cendol dan lain-lain. Di sini karena ini tempat wisata dekat Keraton Yogyakarta. Ini juga transportasi seperti becak juga ada. Ya mungkin sekian dulu liputan dari tim Jogja News terkait dengan perkembangan terkini revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta yang mungkin hanya sekelumit, tapi inilah perkembangan terkini dari revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta yang dibangun dari bantuan dari pihak UNESCO karena termasuk situs warisan budaya yang masuk daftar di UNESCO. Terima kasih, mohon maaf pokoknya ngomongannya ini nggih kathah belepotan, kathah lentak-lentune. Saking tim Jogja News nyuwun ngapunten ingkang saageng-agengipun, namun ampun kesupen dipun subscribe, dipun komen, dipun share, dipun like supados channel nika berkembang kanthi sae ngrembaka lan manfaati dumateng keluarga ugi sedaya warga masyarakat umumipun. Dan kelentak-lentune kula nyuwun pangapunten saking kula. Kami dari tim liputan Jogja News lemah telus namung Gusti Allah enggeng saged bales sedaya kasaenan panjenengan sedaya. Dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.